cakep kan, pink kopinya, jadi pahit kopi semanis gula. Nah, jadi ini terbitnya di Lovrin, biasa langganan author ya. Lovrin itu cakep, keren, tebel. Jadi ini 195 halaman. Tuh layoutnya kita lihat dulu. Tuh selalu bagus kalau di Lovrin tuh ya. Memuaskan pokoknya. Nah, tuh fontnya juga kalau dilihat kan buat mata jadi enak ya. Di sini Secangkir Kopi itu novel ke-30-nya author yang cetak. Jadi kalau biasanya ada seriesnya kayak Turun Ranjang, The Boss is satu series. Nah, ini novel lepas, jadi bener-bener satu aja, nggak ada seriesnya. Terus memang nurutin kalian yang memang ingin novel ini dicetak. Jadi sebenarnya cuman mau di Wattpad aja, tapi karena kalian pengen melukin bukunya, oke, kita cetak. Dan alhamdulillah antusiasnya kalian bener-bener buat author senang ya. Jadi ini kalau beli ini kemarin pas periode PO kemarin dapat ini cangkir kopi dari Bang Ardi ya. Cangkir enamelnya enak buat ngopi beneran. Ada ini tulisannya cangkir kopi, keren kan. Maaf yang kehabisan ya, ini udah emang terbatas banget kemarin pas PO limited edition. Oke. Kita bahas soal secangkir kopi ya. Secangkir kopi itu nyeritain tentang si Cahaya yang seorang penulis novel yang dikhianatin keluarganya. Jadi tunangannya si Cahaya ini menghamili adiknya, adik yang dianggap Cahaya itu adik kandung, tapi ternyata hanya ada adik tiri. Jadi keluarganya si Cahaya ini mengkhianatinya. Jadi si Cahaya ini merasa tersingkir karena dia cuman anak tiri dari keluarga. Jadi ayahnya sudah meninggal, terus dia mempunyai saudara tiri dan ibu tiri. Jadi di situ dia merasa tersakiti, terus dia pergi ke suatu kota kecil buat menyendiri. Dan tiap pagi itu dia pergi ke kafe black and white. Dan si Cahaya ini adik banget sama kopi pahit. Jadi tiap pagi itu dia pasti ke situ minum kopi. Bahkan sambil menulis novel dia minum kopi sampai seorang bartender mengamatinya. Dan ternyata bartendernya itu pemilik kafenya itu sendiri, namanya Ardia, pria gondrong yang berbadan gede tapi berhati halus. Nah, itu jadi dimulailah perkenalan mereka. Dan ternyata masing-masing mempunyai lika-liku sendiri. Kalau si Ardia sudah pernah mempunyai seorang istri dan dan mereka tidak cocok, akhirnya bercerai. Kalau Cahaya masih menyembuhkan luka hatinya, disitulah mereka bertemu. Dan bagaimana tanggung jawabnya si Ardia, dan masih banyak Cahaya itu masih banyak akhirnya lebih mengenal Ardia lebih dalam, banyak kejutan di sana. Ini kita mau bahas karyaku Chapter Brown yang terbit ketiga kalinya di Lumire Publishing, miliknya Mbak Astrid. Makasih buat Mbak Astrid udah selalu memberi kesempatan buat nerbitin buku di Lumire ya. Nah, ini judulnya 17 Years Old. Itu penampakan covernya ini sesuai sama karakternya. Terus tebalnya sekitar 255 halaman, tebel kan.
harganya cuman 69.000, dapat gantungan kunci akrilik kayak gini. Cakep tuh, cakep, keren, safety bond squad ya. Nah, di sini atau bisa kita 17 years old itu membahas tentang seorang Naomi, pemilik toko bunga berusia 29 tahun, tapi tubuhnya imut-imut kecil. Jadi tingginya cuma 150 cm, wajahnya imut kayak anak SMP. Jadi dia sering dipanggil adek, atau kalau misalnya pergi-pergi dikiranya anak SMP apa anak SMA. Nah, itu yang buat dia kesel, terus nggak pernah punya pacar yang mau nikahin dia karena dia kayaknya masih kecil gitu ya. Nah, terus suatu saat dia ketemu sama si Cairo, pelanggan toko bunga yang beli bunga, yang mengira Naomi masih anak kecil, masih anak putus sekolah, anak SMP putus sekolah. Bahkan si Cairo itu mau nyekolahin si Naomi di yayasan sekolahnya. Jadi di sini kita konfliknya lucu. Jadi kayak si Cairo yang bener-bener nggak percaya, merasa dibohongin sama Naomi, kalau Naomi itu bilang dia udah 29 tahun, padahal wajahnya masih imut kayak anak kecil. Terus si Naominya yang ngotot bilang dia lebih tua dari si Cairo yang umurnya udah 28 tahun. Jadi beda 1 tahun. Si Naominya nggak terima kan kalau dipanggil adik-adik terus. Padahal si Cairo ini obsesi punya adik, jadi nganggap si Naomi itu adik, terus adik-adik sampai akhirnya mereka berdua dipertemukan lagi dengan perjodohan antara mama mereka. Ternyata mama mereka itu sahabatan sejak SMA, terus dipertemukanlah mereka. Nah, awal dari situ Cairo mulai percaya tapi masih ragu sama si Naomi kalau Naomi itu udah tua. Jadi ikuti perjalanannya, kisah humornya banyak, adik-adik lucunya, ringan. Di sini memang buatnya nggak terlalu berat ya, hidup udah berat, ngapain ceritanya berat-berat kan. Jadi kita ke yang humor-humor aja. Jadi banyak yang celutukan-celutukan si Naomi atau Cairo yang buat kita ketawa sendiri tuh. Layoutnya juga keren, makasih buat Mbak Astrid ya. Tuh paling imut tuh di babnya tuh, cakep kayak Naomi, dedek Mimi nih. Nah, panggilannya Cairo. Kalau Cairo dipanggilnya Om Kai sama si Naomi. Nah, ikuti perjalanan mereka dari bertegar imut sampai mereka menikah pun mereka masih lucu, masih mengemaskan, masih suka bertengkar. Oke. Kalian wajib miliki novel ini, bener-bener layoutnya keren. Lumire juga bener-bener makasih banget ya buat Lumire. Ciao.